Selamat pagi, siang, sore, dan malam Budaya, Bumaya, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai fermentasi kumis. Berikut anggota dari kelompok 1 yang menyusun presentasi ini ada Margaret Famunghui, Cynthia Gunawan, Nahtian Azizi, dan Sheroli Naji Pratiwi Putri. Berikut daftar isi atau outline yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kita akan membahas asal dan sejarah hingga bagaimana perspektif industri untuk fermentasi kumis ini. Pertama, asal dan sejarah. Oke, untuk asal kumis sendiri itu kumis merupakan minuman beralkohol yang secara tradisional itu difermentasi dari susu kuda menggunakan bakteri indigen dan diproduksi oleh orang-orang Asia Tenggara dan Cina. Kemudian kumis ini memiliki nama lain seperti komis, kumis, kimis, kimis, kumis, dan minuman ini merupakan minuman nasional Mongol dikenal sebagai airak. Kemudian kumis juga diketahui diproduksi secara luas oleh negara lain seperti Rusia, Kazakhstan, dan Eropa Barat. Seperti itu. Nah, untuk sejarahnya sendiri, kumis ini kita bisa lihat dari tahun 1500 sebelum Masehi, manusia itu mengonsumsi susu kuda, tetapi susu kuda sendiri dia memiliki laksaktik efek di mana kita tidak bisa meminum susu kuda ini secara langsung, sehingga dalam mengonsumsi susu kuda ini perlu pemrosesan dan pemrosesan yang mungkin pada saat itu, pada saat 1500 sebelum Masehi, itu yang paling memungkinkan adalah proses fermentasi, sehingga kemungkinan manusia itu mengonsumsi susu kuda pada saat itu dengan cara memfermentasinya gitu. Dan kemudian kita lihat lagi dalam sejarah Yunani dan Romawi itu didapati sejarawan yang mendapati adanya minuman beralkohol yang berasal dari susu. Kemudian kita maju ke 500 sebelum Masehi, itu kita bisa lihat masuknya kumis dari pengembara Rusia Tenggara dan masuk kepada suku Scythia, di mana mereka menggunakan susu kuda untuk membuat kumis ini. Oke, kemudian masuk ke 200 sebelum Masehi, itu pembuatan kumis mulai populer di Cina mulai saat dinasti Han Yuan. Kemudian pada abad ke-13 Masehi, metode pembuatan kumis Cina ini masuk ke Mongol, di mana peristiwa ini dimediasi oleh William Lubuluki, seorang misionaris Prancis. Dia mendokumentasikan detail metodologi dari Cina dan memberikannya ke Mongol. Dan hingga saat ini kumis ini menjadi minuman nasional Mongolia dan diproduksi juga oleh berbagai negara, bahkan tidak hanya menggunakan susu kuda, mulai juga diproduksi dengan menggunakan susu sapi. Oke, jadi kita bisa lihat kalau kumis ini dia memiliki cita rasa yang unik karena minuman ini adalah minuman beralkohol yang berasal dari susu. Dan kemudian mengapa sih kumis ini identik dengan susu kuda? Karena dalam sejarahnya pembuatan kumis ini merupakan upaya manusia zaman dulu untuk memanfaatkan susu kuda, di mana susu kuda ini tidak bisa diminum secara langsung dan proses yang paling memungkinkan pada saat itu adalah fermentasi. Dan saat ini kumis sudah diproduksi oleh berbagai negara dan tidak hanya diproduksi dengan susu kuda, tetapi juga menggunakan susu lainnya, di mana ini bentuk industrialisasi dalam meningkatkan komoditas kumis itu sendiri, karena tidak semua orang itu suka susu kuda. Selanjutnya adalah cara pembuatan kumis. Proses pembuatan kumis tradisional dimulai dengan tahapan pertama berupa pemerahan susu dari kuda. Proses ini dilakukan pada musim panas, yaitu sekitar bulan Juli hingga Oktober, dan setiap kuda diperah 2 jam sekali untuk mendapat 3 hingga 5 liter susu dari satu kuda. Susu segar yang didapatkan kemudian dicampurkan dengan susu fermentasi sebelumnya tanpa dipasteurisasi terlebih dahulu. Wadah pencampuran dan fermentasi awalnya menggunakan wadah dari kulit kuda, namun proses tradisional yang terjadi sekarang lebih banyak menggunakan tong dari kayu. Pada proses pencampuran ini, mikroflora hasil fermentasi sebelumnya dan mikroflora yang secara alami terdapat pada susu kuda segar bercampur. Selanjutnya, dilakukan pengadukan yang konstan selama 1 jam yang berfungsi untuk agitasi susu agar tidak menggumpal dan mengaerasi susu untuk mengoptimalkan pertumbuhan mikroflora pada kumis dengan mensuplai oksigen untuk ragi yang sangat penting dalam pembuatan kumis. Terakhir, kumis difermentasi selama 3 hingga 8 jam. Mikroflora yang terdapat pada kumis sangat bervariasi, baik variasi di dalam satu batch kumis maupun variasi dari satu daerah dengan daerah lainnya.
Variasi mikroflora yang terdapat pada slide ini hanya merupakan sedikit dari berbagai variasi yang terdapat pada fermentasi kumis. Secara umum, mikroflora yang terdapat pada proses fermentasi kumis dapat dibagi menjadi 4, yaitu lactic acid bacteria, lactose fermenting yeast, non-lactose fermenting yeast, dan non-carbohydrate fermenting yeast. Masing-masing kelompok memiliki peran masing-masing dalam membentuk rasa unik dari kumis. Di dalam proses fermentasi kumis, lactic acid bacteria dan lactose fermenting yeast berperan dalam fermentasi asam laktat yang menghasilkan asam laktat, asam tartarat, asam malat, dan asam organik lainnya. Non-lactose fermenting yeast berperan dalam fermentasi alkohol yang berlangsung lambat dan menghasilkan etanol, asam suksinat, gliserol, asam asetat, asam propionat, dan feniletil alkohol. Non-carbohydrate fermenting yeast berperan dalam fermentasi asam asetat yang mengubah alkohol menjadi asam asetat. Setiap proses fermentasi ini bersama dengan nutrisi yang sudah ada di dalam susu kuda membentuk rasa unik dari minuman kumis ini. Berdasarkan kekuatan asamnya, kumis dibagi menjadi kuat, sedang, dan ringan. Kumis kuat merupakan kumis yang memiliki asam laktat tinggi, yaitu pH pada 3,3 hingga 3,6 dengan konversi laktosa menjadi asam laktat pada 80 hingga 90% yang diproduksi oleh lactic acid bakteria seperti Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus rhamnosus. Kumis sedang diproduksi melalui adanya asidifikasi terrestriksi, yaitu pH pada 3,9 hingga 4,5 dengan konversi laktosa menjadi asam laktat pada 50% yang diproduksi oleh lactic acid bakteria seperti Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, dan Lactobacillus fermentum. Sementara itu, kumis ringan memiliki rasa yang sedikit asam, yaitu dengan pH pada 4,5 hingga 5 yang diproduksi oleh Streptococcus thermophilus dan Streptococcus cremoris. Jadi, campuran mikroflora yang terdapat pada proses fermentasi kumis sangat berpengaruh terhadap rasa kumis yang dihasilkan. Organoleptik dari kumis yang diamati meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasanya. Dari segi warnanya, terlihat kumis yang dihasilkan berwarna putih kekuningan atau krem. Untuk rasanya sendiri, kumis didominasi oleh rasa asam dan sedikit alkoholik. Tekstur dari kumis sedikit kental dan dari segi aromanya, aroma yang dihasilkan adalah asam dan alkoholik. Selanjutnya yaitu manfaat dan kandungan gizi. Secara garis besar, kumis mengandung beberapa komponen seperti protein, lemak, laktosa, mineral, enzim, dan vitamin. Tetapi, komposisi dari kumis yang sesuai tentunya bergantung kepada sumber susunya. Pada keadaan awalnya, susu kuda memiliki kandungan lemak 1,1%, protein 2,1%, gula 6,1%, dan kalsium 90 mg. Komposisi susu kuda ini mirip dengan susu manusia dan lebih mudah dicerna, sehingga merupakan alternatif yang baik bagi anak-anak yang alergi terhadap susu sapi. Sedangkan susu sapi sendiri memiliki kandungan lemak 3,9%, protein 3,4%, gula 4,7%, dan kalsium 120 mg. Setelah susu dilakukan fermentasi dan menjadi kumis, maka kumis memiliki berbagai kandungan gizi berupa yang pertama, asam amino esensial yang penting untuk manusia sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi manusia. Yang kedua, kadar air sekitar 85 hingga 86%. Yang ketiga, mineral penting seperti fosfor, kalsium, magnesium, zinc, besi, mangan, dan tembaga dengan rasio kalsium dan fosfor adalah 2:1. Yang keempat, tingginya vitamin A, B, C, E, B1, B2, B12, asam pantotenat, dan bakteriosin. Yang kelima, tingginya laktosa pada susu mendukung proses fermentasi oleh mikroba, sehingga starter kultur dapat mengubah laktosa menjadi asam laktat sekitar 0,7 hingga 1,8%, alkohol 0,6 hingga 2,5%, CO2 0,5 hingga 0,9%, asam pirufat 0,068 mg per gram, asam sitrat 0,91 mg per gram, asam asetat 0,95 mg per gram, dan lain-lain. Yang keenam, 1-3% lemak esensial seperti asam linoleat dan asam linolenat sangat banyak ditemukan, terutama pada kumis yang berbahan dasar susu kuda. Yang ketujuh, kandungan protein pada kumis berkisar antara 2 hingga 2,5%, dengan 1,2%-nya adalah kasein dan 0,9%-nya adalah whey protein. Dan juga tergantung pada bahan dasar susunya, karena susu kuda memiliki protein yang lebih rendah daripada susu sapi. Terdapat pula nilai terapeutik dan profilatik dari kumis yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit.
Bila kita rutin mengkonsumsi kumis yang merupakan makanan fermentasi, maka sistem pencernaan akan menjadi lebih sehat. Beberapa manfaatnya yaitu yang pertama, bakteri yang hadir pada kumis dapat menghasilkan enzim yang memetabolisme makanan pada saluran pencernaan manusia, sehingga penyerapan nutrisi akan menjadi lebih mudah bagi tubuh. Yang kedua, bakteri pada kumis menghasilkan beberapa vitamin, sehingga nutrisi pada kumis lebih tinggi dan menyehatkan. Yang ketiga, terdapat asam amino esensial yang baik bagi tubuh. Salah satunya yaitu metionin berperan penting untuk membuang kelebihan lemak jenuh pada hati dan meningkatkan kondisi tubuh pasien yang mengalami arteriosklerosis, hipertensi, penyakit jantung, dan inflamasi hati kronis. Yang keempat, meningkatkan sistem imun tubuh, karena sekitar 80% jaringan imun tubuh terkonsentrasi di sekitar pencernaan. Mikroba baik pada usus dapat menghasilkan senyawa kimia yang melewati dinding usus dan berperan untuk menstimulasi sistem imun dengan cara mengaktifkan sel darah putih dan menyeimbangkan sistem imun tubuh. Di antara susu fermentasi lainnya, kumis memiliki sifat yang paling berbeda, karena selama proses fermentasi, laktosa pada susu kuda akan terkonversi menjadi asam laktat, etanol, CO2 oleh bakteri dan ragi, sehingga dapat dikonsumsi oleh orang yang laktosa intoleran. Selanjutnya, perspektif industri dari kumis. Secara tradisional, kumis diproduksi menggunakan susu kuda, di mana orang Mongolia memproduksi kumis selama musim panas di antara bulan Juli hingga Oktober. Proses fermentasi dilakukan pada kantung kulit kuda atau biasa disebut turdusk atau saba, dan dapat pula menggunakan wadah kayu. Proses pembuatannya sendiri dimulai dengan susu segar unheated dimasukkan ke wadah yang disebutkan tadi, di mana pada wadah ini sudah terdapat mikroflora kumis dari batch produksi sebelumnya. Kemudian, susu diaduk dengan kuat selama 1 jam. Pengadukan ini dilakukan untuk mensuplai udara bagi pertumbuhan ragi yang penting dalam fermentasi kumis. Kemudian dibiarkan fermentasi selama 3 hingga 8 jam pada suhu ruang. Menurut pengalaman orang Mongolia, kumis terbaik dihasilkan ketika suhu lingkungan tidak terlalu tinggi. Pada industri modern, proses pembuatan kumis dilakukan dengan lebih terkontrol sesuai dengan ilustrasi bagian berikut. Awalnya, susu kuda segar dimasukkan ke dalam tangki dan diberikan heat treatment pada suhu 90-92 derajat Celcius selama 2-3 menit. Setelah itu dibiarkan dingin pada suhu 27 derajat Celcius. Kemudian diinokulasikan kultur starter berisikan Lactobacillus dan yeast yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebanyak 30%. Dilakukan pula pengadukan selama 1-2 jam untuk memberikan kondisi pertumbuhan mikroba yang optimal. Kemudian dilakukan inkubasi pada suhu 25-26 derajat Celcius selama 2-3 jam. Setelah itu dilakukan pendinginan pada suhu 20 derajat Celcius dengan tetap diaduk selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu, kumis siap dikemas dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dengan masa simpan hingga 1 minggu. Akan tetapi, pada zaman modern ini, terdapat permasalahan dalam produksi menggunakan susu kuda, yaitu peningkatan konsumsi kumis di luar kebutuhan secara tradisional dan ditambah dengan terbatasnya ketersediaan susu kuda. Oleh karena itu, susu lain seperti susu sapi sekarang digunakan pula dalam produksi kumis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, komposisi nutrisi pada susu sapi dan susu kuda itu berbeda. Oleh karena itu, dalam produksi kumis menggunakan susu sapi, diperlukan modifikasi komposisi kimia sehingga menjadi sebanding dengan susu kuda. Susu sapi mengandung lemak dan protein yang lebih tinggi, serta laktosa yang lebih rendah dibanding susu kuda. Umumnya dilakukan modifikasi dengan 2 cara. Pertama, dilakukan penambahan atau pengurangan komposisi senyawa. Awalnya dilakukan pengenceran skimmed bovine milk untuk mengurangi kadar kasein, setelah itu ditambahkan konsentrat whey protein untuk meningkatkan kadar protein, serta dilakukan penambahan glukosa, sukrosa, atau laktosa yang terhidrolisis dengan beta-degalaktosidase untuk menambahkan kadar karbohidrat. Yang kedua, dapat juga digunakan teknologi membran atau filtrasi. Dengan metode ini, kandungan whey protein dapat disesuaikan sehingga menjadi lebih terkonsentrasi, tetapi kandungan laktosa akan tetap. Kemudian ditambahkan sukrosa untuk mendapatkan komposisi yang lebih mirip dengan susu kuda. Dengan modifikasi-modifikasi yang dilakukan ini, diharapkan akan terjadi proses fermentasi yang sebanding dengan fermentasi menggunakan susu kuda. Dalam produksi kumis menggunakan susu sapi pun terdapat sedikit perbedaan.
Awalnya, susu sapi yang sudah dimodifikasi ditambahkan sukrosa 2,5%, kemudian diberikan heat treatment pada suhu 90-92 derajat Celcius selama 2-3 menit. Setelah itu dibiarkan dingin pada suhu 26-28 derajat Celcius. Kemudian diinokulasikan kultur starter yang berisikan Lactobacillus dan yeast yang sudah disiapkan sebelumnya sebanyak 10%. Dan dilakukan inkubasi fermentasi pertama pada suhu 25-26 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Dan dilakukan pengadukan dengan 600 rpm selama 15 menit. Didinginkan, kemudian kembali diaduk dengan lebih cepat selama 15-20 menit. Pengadukan ini dilakukan untuk mencegah koagulasi dari susu saat fermentasi. Setelah itu baru dilakukan fermentasi kedua selama 1-2 jam. Terakhir, kumis dapat dikemas dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dengan masa simpan hingga 1 minggu. Untuk pengepakan atau packaging kumis, dapat menggunakan botol kaca, botol plastik, ataupun wadah karton. Akan tetapi, terdapat permasalahan yang terkait dengan produksi gas dan ketahanan kumis itu sendiri. Saat ini, penggunaan botol plastik merupakan alternatif yang banyak dipakai dalam pengepakan produk kumis. Penggunaan botol kaca dapat menyebabkan hingga sepertiga isi kumis berbusa dan berbuih, serta waktu simpan singkat yang disebabkan oleh keluarnya CO2 melalui tutup botol. Dan jika produk dikemas dalam karton, wadah dapat mudah meledak karena akumulasi gas. Masalah ini dapat diminimalisir dengan menyiram wadah dengan gas nitrogen sebelum pengisian atau mengisi ruang kosong pada wadah dengan nitrogen setelah pengisian produk. Pendekatan alternatif lain adalah dengan menggunakan karton yang dilengkapi dengan high pressure fan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mendengarkan dan menonton presentasi ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya.